Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel ini, seperti biasa Anda bisa nonton dulu. Semoga bisa bermanfaat buat Anda. Setelah itu kalau bermanfaat Anda bisa komen di bawah dan subscribe dan juga bisa like dan juga bisa share ke teman-teman. Ya, oke. Hari ini saya akan sharing mengenai satu rahasia. Satu rahasia. Tapi kalau Anda tahu ini, customer Anda saya yakin meledak. Bisnis Anda akan booming, naik terus. Anda mau tahu rahasianya? Nah, simak video ini dan pelajari video ini sampai habis supaya Anda benar-benar bisa mengetahui apa rahasianya supaya bisnis Anda bisa booming, bisa customernya makin banyak, bahkan ada yang bisa sampai antri. Tapi caranya gimana? Nah, ini ya, di mana-mana orang lagi, wah gimana caranya supaya bisnisnya naik dan sebagainya. Tapi kalau Anda tahu cara ini, ya Anda juga bisa punya customer yang meledak. Ya, mau? Nah, gini. Kalau Anda punya bisnis, Anda harus tahu begini, ya. Oke, ini bisnis Anda. Bisnis Anda. Ya. Nah, apapun bisnis Anda yang harus lebih jelas. Ini saya ajak Anda untuk lihat dari helikopter view, dari atas, ya. Kalau biasanya Anda lihat kesehari-harian di dalam kapal bisnis Anda mungkin ikut ngepek, Anda ikut nyetok, Anda ikut mungkin nganterin barang, atau mungkin Anda ikut, ya, hitung-hitung semuanya, pokoknya laporan keuangan Anda mesti bikin, semuanya, pokoknya Anda di dalam bisnis. Tetapi sekarang saya ajak Anda untuk keluar dari bisnis Anda dan dari helikopter, lihat dari atas. Ya, ternyata bisnis kalau kita bedah, itu ada beberapa tahapan. Satu, ini marketing. Ya, ini marketing. Kedua adalah sales. Ketiga adalah operational. Ya. Yang keempat adalah finance. Ya. Yang kelima adalah tim. Nah, oke. Ini semua adalah faktor pendukung bagaimana supaya bisnis Anda bisa semakin berkembang, bisa semakin bertumbuh, ya. Ini semua faktornya. Nah, kebanyakan dari kita berpikirnya begini, Coach, saya seharusnya kalau bisnis saya makin berkembang, makin bertumbuh, customer-nya makin banyak, harusnya saya fokusnya ke sini dong, marketing. Betul nggak? Ya betul. Ya betul, artinya ya kita harus iklan lebih banyak, branding lebih sering, mungkin kasih promo ataupun kasih semacam edukasi kepada customer-customer yang belum tahu tentang produk Anda. Betul, betul. Ya, ini marketing lebih ke branding, lebih ke iklan, ya, promosi, ya, Anda bikin edukasi di TikTok, bikin edukasi di YouTube, bikin IG story dan sebagainya, edukasi lah, ya, itu marketing. Bagus, bagus. Tapi ada yang bilang gini, Coach, kalau menurut saya enggak. Kalau menurut saya justru harus salesnya digencarin supaya customernya meningkat, supaya customernya semakin hari semakin bertambah. Salesnya harus dikencengin. Ya, pokoknya jualan terus nih, setiap hari jualan. Ini Pak, produk kita Pak, ini produk kita terus dijualin gitu ya. Bagus nggak? Ya bagus. Bisa nggak? Bisa juga. Ya, dua-dua ini bagus. Ya, satu membuat customer jadi lebih tahu. Kedua, membuat customer yang tadinya belum mau beli jadi beli. Ya. Nah, kedua ini itu satu hal yang atau beberapa strategi ini penting untuk bisa dilakukan. Tetapi begini, banyak yang terjadi karena saya ketemu pemilik bisnis dan saya meng-coaching para pengusaha yang saya lihat begini, marketing udah bagus, iklannya udah bagus, tetapi customernya tidak long term. Paling satu kali beli, dua kali beli sudah. Ya, dia datang ke satu cafe, ya udah nyoba. Datang ke satu resto, beli produknya, beli makanannya di sana, coba. Ya, sekali dua kali selesai, udah nggak balik lagi. Iya, jadi ini dua bagus, tetapi banyak, saya bilang nggak semua, kebanyakan customernya tidak long term. Customernya cuma sekali-sekali. Apalagi zaman sekarang banyak sekali produk, banyak sekali bisnis-bisnis yang menawarkan serupa dengan kita. Ya, kalau kita tidak memiliki yang namanya USP atau unique selling point atau keunggulan dari bisnis kita, customer biasanya cenderung untuk bisa pindah ke bisnis lain. Loyalty levelnya itu tidak seperti customer zaman dulu. Customer sekarang lebih gampang untuk shifting. Apalagi setiap hari dia lihat TikTok, tiap hari dia lihat Instagram. Banyak yang menawarkan produk-produk yang serupa dengan Anda. Dan banyak jasa-jasa pun yang
tawarkan untuk mereka. Dan kalau mereka buka marketplace, itu banyak banget kompetitornya. Jadi customer lebih mudah pindah. Dengan mungkin ada beberapa yang pindah gara-gara harga, price oriented. Ada beberapa yang pindah gara-gara mungkin mereka tidak cocok dengan produknya atau tidak sesuai dan mungkin mereka kurang happy, mereka pindah. Nah, jadi apa dong yang harus dilakukan sebetulnya? Marketing and sales. Jadi kita hajar-hajaran tuh, wah marketing terus, pakai budget iklan, pakai budget promosi segala macam. Wah, kita gencar begitu. Bagus sih, ya. Tapi apa yang terjadi? Apa yang Anda inginkan di dalam bisnis Anda? Yang Anda ingin lebih mau mana? Customer-nya lebih sustain, lebih long term, lebih jangka panjang, atau yang cuma sekali-kali aja? One shot begitu aja. Nah, kalau yang kita mau long term, nah ternyata saya temukan ternyata harusnya bukan hanya fokus ke sini, tapi justru fokusnya ke sini. Operational excellence. Operational excellence. Nah, kalau kita bisa fokus di sini, bener-bener bagus produknya, bener-bener orang suka dengan makanan kita, biasanya customer akan terus balik lagi. Karena mereka merasa, wah ini enak banget deh. Bahkan mungkin mereka akan refer ke temennya, ajak temennya, makan di sana yuk, enak. Pakai jasa si ini deh, bagus. Ya, mereka akan memberikan referensi. Bahkan Anda nggak perlu beriklan. Customer yang iklankan produk Anda ke teman-temannya. Anda mendapatkan customer sebagai salesman gratis. Kalau Anda fokus ke sini. Nah, bisa jadi kadang-kadang investasi yang kita luangkan, budget yang kita alokasikan hanya fokus di marketing and sales. Kita pikir ini yang menaikkan sales. Belum tentu. Ternyata yang menaikkan sales adalah memang tidak langsung. Kadang-kadang kita perlu, wah benar-benar harus detail dan sebagainya. Tapi kalau ininya benar-benar bagus, customer tidak akan pindah. Jarang sekali karena mereka sudah cocok. Ya walaupun memang ada beberapa yang juga pindah, tapi biasanya kalau benar-benar sangat bagus sekali servisnya, sangat enak banget produknya, sangat pokoknya excellent banget, biasanya mereka akan cenderung di tempat Anda dan jadi loyal. Bahkan mereka akan cari punya referensi-referensi yang mereka akan juga tawarkan untuk datang ke bisnis Anda. Saya kasih contoh. Sebagai customer, lebih suka yang mana? Gambar yang ini, sama-sama gambar kotak dan ada pot tanaman. Atau gambar yang ini, lebih detail, lebih difokuskan, lebih hal-hal yang kecil-kecil diperhatikan. Itu namanya operational. Saya bukan hanya menjelaskan tentang menggambar. Ini salah satu contoh bagaimana kita fokus hal-hal yang lebih kecil. Contoh lain, saya barusan dapat gift dari salah satu klien saya. Wrappingnya begitu rapi, dibungkus dengan kertas rapi seperti ini, ya. Lalu benar-benar di wrapping dengan rapi, ya, benar-benar detail banget, ya, rapi sekali. Nah, jadi pada saat kita terima barang, itu benar-benar wrappingnya sangat rapi, sangat detail, ya, benar-benar handle with care. Nah, kalau saya ingin mengirimkan produk ataupun hadiah kepada klien saya ataupun ke sahabat saya, keluarga saya, dan saudara saya akan cari jasa pengiriman dengan wrapping yang sangat rapi, detail, dan bersih, dan terproteksi. Itu yang dimaksud dengan operational excellence. Kalau kita buat produk, ya kita punya apalah, misalnya kita bikin tempe, kita bikin keripik, bikin yang betul-betul rapi, yang bersih, yang enak, ya itu akan benar-benar membuat satu kesan yang luar biasa buat customer. Ya, apalagi kalau kita creator, kita home industry, kita membuat produk, kita manufacturing. Berarti kita buat produk yang cuma jangan asal-asalan. Yang bener-bener wrappingnya bagus. Yang bener-bener bukan hanya wrapping ya, tadi kita bicara wrapping. Bener-bener tuh produknya bagus. Kalau makanan yang enak banget.
ya, dari sisi bukan hanya cuman enak ya, tapi juga bersih ya, higienis dan sebagainya. Jadi fokus kepada operational excellence. Kalau kita jasa tadi, jasa juga servisnya harus bagus. Ya, kalau kita jasa apa? Jasa pendidikan, edukasi, materialnya, fontnya, presentasinya, toolsnya, semuanya, everything itu benar-benar harus excellent. Nah, itu yang customer akan lihat, itu yang customer akan senang, itu yang customer akan happy. Dengan customer happy, dengan customer senang, dia akan balik lagi, dan bahkan mereka akan loyal. Salah satu klien saya yang sudah saya coaching, dia fokus di pembuatan jasa untuk bikin landing page. Itu bahkan sampai antri, ya, penuh pesanannya. Kenapa? Pembuatannya bagus, rapi, on time, pelayanan juga, chattingnya juga enak, bahasanya, everything is operational excellence. Nah, kalau kita fokusnya ke sana, ya mungkin kita harus ada investasi untuk supaya membuat operationalnya lebih bagus, nggak apa-apa. Tapi itu membuat customer lebih happy, is okay. Mungkin kita kalau misalnya di bidang tadi untuk yang landing page Anda mungkin harus invest dari segi mungkin automated jawab dan sebagainya biar cepat. Ada yang misalnya invest di teknologi program supaya bisa lebih cepat terdeliver jasanya. Itu semua investasi di operational. Ya, kalau kita investasi di operational dan membuat customer lebih happy, itu akan membuat operational kita lebih bagus. Dan biasanya kalau kita fokus di operational excellence, lebih sulit di-copy oleh kompetitor. Lebih sulit di-copy oleh kompetitor. Tapi kalau kita hanya fokus di marketing, hanya fokus di iklan, semua produk bisa diiklankan, semua produk bisa dimarketingkan. Ya, dan semua caranya ya kayak gitu aja udah kebaca. Ya pokoknya copywritingnya begitulah. Anda bisa lihat juga sama. Ya, semua produk menjual dengan cara yang sama. Ya kan? Oh, pakai begini-begini, semuanya sama. Tapi yang membedakan justru adalah apakah produk Anda punya satu uniqueness, punya satu keunggulan yang benar-benar excellent, yang dimana orang lain tidak bisa tiru atau sulit untuk ditiru. Nah, itu saja kesimpulan dari saya. Jadi sekali lagi, fokus bukan hanya di marketing and sales, tapi fokuslah di operational excellence. Semoga tips saya bisa membantu Anda, para pengusaha dan para pemilik bisnis. Sukses selalu, salam pengusaha.